Soal angka ya. Jadi sebenarnya aku mau bahas matematika, cuman dari dasar banget, dari basic sekali lah, dari angka gitu. Kenapa? Karena seru aja sih. Gue soalnya ini sebenarnya gue ambil plok-plokan dari penjelasannya Profesor Roman Walderberger. Gue kebetulan ketemu di YouTube gitu. Dia bener-bener ngejelasin angka gitu dari awal. Apa itu angka? Bener-bener angka itu apa, 1, 2, 3 itu apaan. Dan dari situ kenapa kita bisa menambahkan, bukan kenapa ya, bagaimana proses pertambahan, pengurangan, dan kenapa ada hukum pertambahan kayak 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Jadi bener-bener start dari basic, dan ternyata gue masih belajar banyak dari situ juga gitu. Bukan berarti sebelumnya gue gak bisa 2 tambah 3 sama dengan 5, terus sekarang gue bisa setelah nonton videonya. Bukan itu sih, tapi gue jadi kayak dapet apa ya, understanding yang lebih dalam lah. Understanding tuh mengerti dengan lebih dalam lah tentang apa itu angka. Kayak jadi dapet sudut pandang lain gitu, dan jadi seru karena apa ya, salah satu hal menarik dari matematik tuh adalah gue dapet quotes ini dari salah satu channel YouTube ya, 3B1 Brown, channel matematik gitu. Seru-seru juga videonya. Di salah satu, bisa di awal video itu dia ngasih quotes gitu, dan salah satu quotes di awal video waktu itu yang gue ingat adalah quotesnya, gue nggak tahu dari siapa, cuman intinya ada orang nanya gitu, matematika itu apa ke orang lain, orang profesor matematik lah kalau nggak salah. Dan sebagian orang menjawab matematik itu adalah manipulation of numbers, manipulasi angka gitu. Tapi ini menurut profesor itu bukan definisi yang tepat, karena sama kayak lo bilang musik tuh manipulasi nada gitu. Padahal ada jauh lebih banyak aspek dari musik, sehingga ada jauh lebih banyak aspek dalam musik yang kaya gitu, yang membuatnya seharusnya lebih dari sekedar manipulasi nada gitu. Misalkan orang bilang musik ya sebagai suatu nostalgia, sebagai suatu bentuk keindahan. Terus orang bisa mendeskripsikan banyak soal jazz apa, rock apa, dan itu bikin gue mikir, anjing, matematika tuh kalau cuma bilang matematika sebagai manipulasi angka doang, ada banyak kekayaan dalam matematika ini yang jadi kelewat gitu. Dan makanya berhubungan dengan kenapa gue suka ngulik-ngulik soal angka itu lagi, karena makin lo ngulik makin lo sadar bahwa angka itu bukan sesuatu yang sekedar bisa dimanipulasi, tapi angka tuh kayak nada aja. Artinya ada keindahannya di situ, ada serunya di situ yang seringkali nggak ke-capture dengan pendidikan kita gitu. Makanya kenapa makin lebih banyak orang bilang matematika sebagai manipulasi angka, sementara orang bilang musik bukan manipulasi nada, karena mungkin cara kita melihat matematika itu sudah dibentuk dari pendidikan ya. Ini gue mau jelasin number tapi malah jadi ranting soal ngerant panjang soal pendidikan. Cuman pendidikan kita tuh kayak tidak mendorong kita untuk memikirkan matematik secara kreatif gitu. Kreativitas dan matematika bahkan seringkali dilihat sesuatu yang terpisah, padahal sama sekali enggak. Kalau mau ngerjain soal matematik dengan cara kreatif tuh sangat-sangat bisa gitu, dan memang harus banyak sekali soal. Apalagi kalau udah mau ngerjain soal yang levelnya Olimpiade gitu. Kalau Indonesia ada OSN tuh untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA tuh lo nggak mau harus kreatif.
Cuman kan pendidikan kita ngajarin kalau nambahin 2 angka 23 tambah 172 langsung aja 172 tambah 23 bersusun gitu. Nggak ada. Jadi kayak robotik aja, padahal kita bisa memikirkan banyak sekali interpretasi atas satu operasi bilangan ini aja gitu. Dan itu yang hilang gitu. Makanya matematika terasa nggak punya jiwa gitu, nggak punya soul. Padahal menurut gue seru. Sudah tambah-tambahannya seru menurut gue. Kalau mau gali dalam seru aja gitu. Dan salah satu cara menggali ulang itu menurut gue adalah ya tadi mikirin ulang gimana sih cara kita ngelihat angka tuh, mikirin cara yang berbeda untuk ngelihat angka gitu. Dan cara yang berbeda itu diberikan oleh tadi gue nonton Norman Wilderberger ini, gue kayak anjir, angka tuh ini ya dia memaksa gue untuk melihat angka tuh dari dasar banget dan ngebangun dari situ. Dan gue suka sekali, makanya gue pengen bahas sekarang. Oke, jadi langsung bahas aja. Udah ngomong berapa menit nih anjing, 6 menit cuman ngalor ngidul soal apresiasi matematika aja, cuman gak apa. Angka ya, jadi pertama ya gue pengen ngomong soal idea of number gitu. Jadi angka tuh apa sih? Gue gak mengklaim ini satu-satunya cara berpikir tentang angka ya, atau ini adalah bentuk paling paripurna tentang apa itu angka. Enggak sih, ini cuman kayak satu cara untuk memikirkan angka aja sih, cara interpretasi gue ngeliatnya gitu. Meskipun kalau mau gali lebih dalam lagi bisa jadi perdebatan yang lebih philosophical tuh, cuman nggak usah ke situ lah. Intinya gue cuman pengen jelasin angka tuh apa sih dari sudut pandangnya Norman Wilderberger, dan ini salah satu sudut pandang aja gitu. Angka tuh apa yang menarik adalah kita tuh kadang-kadang sering taken for granted sistem berhitung yang kita punya sekarang gitu. Gak cuma sistem berhitung, banyak sekali hal yang kita taken for granted. Cuman salah satunya sistem berhitung kayak angka 1, 2, 3, 4, 5 tuh kalau lo hidup di berapa ya, lo hidup terus juga pokoknya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Angka itu kalau lo hidup, gue gak tahu sejarahnya, tapi gue gak begitu tahu sejarahnya, tapi kalau lo hidup mungkin zaman Romawi terus atau 10.000 tahun yang lalu, atau lo hidup zaman purba deh, lo hidup zaman pemburu pengumpul nih, hunter gatherer, nggak kenal yang namanya angka ini. Sistem berhitung sejauh yang gue tahu ya, ini tuh modern invention, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 yang dipakai untuk menuliskan jumlah-jumlah ini. Itu penemuan modern. Dan jadi untuk tahu lebih dalam soal angka, menarik kalau kita bisa menanggalkan konsep angka modern ini dulu, melihat angka dari bentuk yang lebih primitif. Maksudnya gimana? Maksudnya ya lo bayangin aja, lo bayangin zaman purba gitu ya, katakanlah dia ada manusia purba gitu, dia membawa apa ya, manusia purba dulu itu nggak ada golok ya, itu tombak, ada tombak gitu kan, mau berburu katakanlah di padang savana, dia mau berburu padang savana, keburu kemakan harimau kali ya, disitulah pokoknya dia mau berburu rusa gitu. Kita gambar rusanya pakai warna ini aja warna kuning. Dia mau berburu rusa, ada rusa satu, rusa gimana ya, gini aja deh, ada rusa gitu, ada rusa, ada berapa rusa gitu kan, katakanlah nggak ada angka nih, nggak ada sistem konsep 1, 2, 3 tuh nggak ada. Ini ada rusa sejumlah ini, dan dia pengen menginformasikan, dia lagi mengamati gitu kan si manusia purba ini.
Dia mengamati dan dia mau bilang ke sukunya, dia mau menginformasikan ke sukunya gitu. Ada berapa banyak rusa yang ada di suatu padang savana ini, supaya dia bisa tahu kan butuh berapa orang untuk dipanggil untuk memburu dia. Karena kalau kecil mungkin, kalau rusanya sedikit mungkin gak perlu banyak orang, kalau rusanya banyak perlu lebih banyak orang gitu. Gimana cara dia menginfokan tanpa adanya angka? Itu kan bukan tanpa adanya angka ya, tanpa adanya konsep angka yang sekarang. Gimana cara dia ngasih tahu? Ya kemungkinan besar cara dia ngasih tahu adalah dia akan bikin garis-garis gitu. Kalau kita sekarang kita tinggal hitung 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Kita tinggal tulis 7, tapi dulu nggak ada angka 7. Gimana cara mereka menulisnya? Kemungkinan besar ya mereka, si orang purba ini bakalan mungkin mengambil kapur dan menggariskannya di atas batu sebanyak seret, ditandain nih satu udah nih, terus seret. Kalau ini ada batu ya, ada batu dulu seret. Terus dia tandain, oh rusa yang ini udah ditandain, coret 1. Rusa yang ini udah ditandain, coret 1. Rusa yang ini udah ditandain, coret 1. Rusa yang ini udah ditandain, coret 1 lagi. 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 Oke, habis. Udah, dan dia bawa batu ini ke, ini ngebayangin aja ya, ini mungkin historically sangat tidak tepat, cuman ngebayangin aja gitu. Kemudian dia akan bawa batu ini, dia kasih ke para kelompok pemburunya, nih ada segini rusa nih, oh ada berapa, dan pemburu bisa mengebayangkan, dia bisa hitung gitu. Hitungnya bukan 1 2 3 4 5 6 7, lagi-lagi nggak ada konsep angka. Emang susah sih ngebayangin nggak ada angka, cuman bayangin lo bahasa mungkin masih primitif, nggak punya banyak kosakata, terus gimana cara mengkasih tahu jumlahnya? Lo tinggal ini aja, ngasih batu yang jumlahnya segini, lo bisa ngebayangin, oh ada rusa sebanyak ini gitu, sebanyak sejumlah ini gitu. Dan begitulah kita bisa bayangkan angka dalam bentuk yang paling primitif. Kita bisa bayangkan angka itu sebagai, ya udah, strings, kumpulan, ini apa ya, kumpulan garis-garis, yang mana garis yang ini lebih kecil daripada garis yang ini, garis yang ini lebih kecil daripada garis yang ini. Kemudian di halaman baru, garis ini lebih kecil daripada garis yang ini, lebih kecil daripada garis yang ini. Ini angka pada bentuknya yang paling primitif, sehingga lo bisa bikin kayak suatu urutan gitu kan. Habis ini adalah ini, jadi makin banyak garis makin besar gitu. Ini konsep angka yang paling bisa dibilang ya, paling apa ya, bukan paling sih, yang cukup mendasar lah gitu. Kalau kita breakdown 1 2 3 4 5, ya ini bentuk paling mendasar dari 1 2 3 4 5 6 itu adalah ini, adalah suatu deretan. Kita bisa bayangin satu deretan garis lah, meskipun lagi-lagi ini konkretisasi dari angka yang abstrak ya. Angka yang abstrak ya bukan berbentuk garis, tapi ya konsep jumlah aja. Tapi kita tadi telepon masuk, sampai mana ya? Intinya itulah, intinya kalau kita tidak tahu ada konsep 1 2 3 4 5 6, ya inilah angka pada bentuknya yang paling primitif. Suatu konsep yang dimiliki manusia tentang jumlah yang kita jawantahkan dalam bentuk entah bisa bulatan, bisa garis, tapi dalam konteks ini kita bilang garis lah, untuk menyimbolkan pemahaman kita. Ini bisa jadi yang diskusi yang lebih filosofis lagi. Kemudian kayak matematika tuh sebenarnya hasil dari otak manusia, atau sebenarnya memang bahasa yang dimiliki oleh universe gitu, alam semesta. Ibaratnya matematika tuh invented atau emang inherently ada sih di alam semesta ini bisa jadi diskusi filosofis yang lebih dalam lagi sebenarnya. Cuman udahlah, abaikan dulu lah itu kalau bisa merenung sendiri soal itu. Cuman intinya entah bagaimana ya, manusia itu punya pemahaman ini bahwa ada angka itu adalah satu deretan ini. Zaman purba kan kita sekarang udah punya konsep angka soal 2,3 gitu atau 2,4 angka desimal, tapi
orang zaman purba ya mana ada men, mereka pasti ya angkanya natural number ini, bahwa ada satu diikuti oleh tambahan satu garis lagi, tambahan satu garis lagi untuk menyimbolkan apapun lah, pohon, beruang, apa singa, apalah semua, batu, pokoknya menyimbolkan jumlah gitu. Itulah angka gitu yang terus bertambah gitu, terus tambah. Jadi nggak ada tuh 1, 2, 3 atau angka Romawi gitu yang pakai V, X gitu, nggak ada. Angka adalah ini dalam bentuknya yang lebih mendasar lagi ya. Gue pingin ngejelasin panjang lebar ini cuman buat ini, buat apa ya, buat nge-trace back lagi angka tuh apaan sih gitu. Di harap lo bisa paham lah secara intuitif angka tuh ini loh, angka tuh ini gitu. Secara primitif dalam artian kita bayangkan manusia purba zaman dulu mengerti soal angka tuh gimana sih, dan ya ini kumpulan konsep tentang jumlah yang disimbolkan oleh salah satunya garis ini gitu, dan seterusnya. Nah kemudian baru yang seru adalah kita bicara soal operasi aritmatika, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Gue nggak tahu ya kalau pemburu pengumpul tuh perlu nggak ya operasi pembagian atau perkalian. Perkalian kayaknya perlu deh, tapi ya tambah kurang perlu sih, itu udah pasti. Itu misalkan gue bayangin ya, mereka punya perlu sih pembagian kayaknya. Gue bayangin orang zaman purba ya, itu kan mungkin ada 10. Ini jadi bahas antropologi bukan matematika, tapi gue bayangin misalkan orang purba gitu, ada seorang kepala suku, dan di sukunya tuh ada katakanlah dia punya berapa anggota gitu. Waktu itu nggak ada angka ya, gue mau bilang 10, tapi katakanlah dia punya sebanyak ini gitu. Dia punya konsepsi di kepalanya nih, ceritanya di pikirannya, oh anggota suku saya sebanyak ini, tapi kemudian saya punya jumlah daging sebanyak segini gitu. Pasti butuh konsep pembagian untuk kemudian bisa ngitung, oh ini cukup nggak dagingnya gitu. Konsep pembagian, konsep pengurangan gitu. Jadi sepertinya butuh ya, cuman tentu yang simpel aja. Nggak ada tuh orang zaman dulu, zaman purba mikirin 200 bagi 3,5, kayaknya nggak ada deh. nggak ada. Waktu itu masalahnya memburu. Tapi intinya yang pengen gue eksplor di sini adalah gimana caranya kita melakukan pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan konsepsi angka tadi gitu. Konsepsi angka yang primitif ini gitu, gimana caranya. Dan dari situ ngederive lagi prinsip-prinsip ya, kayak komutatif kan biasanya ada tuh A tambah B tambah A, atau A kali B adalah B kali A, atau prinsip asosiatif gitulah, nanti kita bahas. Selain membahas maksud gue adalah exercise ini juga gue rasa berguna untuk nge-refresh lagi sebenarnya tambah, kurang, kali, bagi itu artinya apa sih. Karena lagi-lagi ya kadang-kadang gue untuk pastiin ke diri lo sendiri aja, dan gue ke diri gue sendiri, bahwa gue benar-benar tahu pertambahan gue bukan cuma ngafal. Gue tahu kan lo bisanya ngafal 6 kali 7 adalah 42, tapi lo nggak tahu sebenarnya 6 kali 7 itu artinya apa gitu. Bisa aja kan. Dan exercise ulang dengan konsep angka yang primitif nih penting sih kalau lo mau mengecek ulang, mau mengerti ulang tentang, atau memastikan lo mengerti bener-bener tentang tambah itu artinya apa, minus itu artinya apa, kali itu artinya apa, dan bagi itu artinya apa gitu. Jadi gue merekomendasikan exercise ini sih untuk menguatkan fondasi matematik lo. Jadi kita pertama udah punya, mulai dari pertambahan deh, addition, tambahan.
Jadi sebelumnya kita udah punya konsep angka nih. Angka adalah ini, set set set, di suatu suksesi garis-garis ini, dan seterusnya, set 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 set. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apa itu pertambahan? Gitu. Pertambahan adalah apa? Misalkan kita mau ini ditambah ini, berapa? Basically, kalau kita melihat dari sudut pandang angka yang primitif ini, pertambahan adalah sesimpel lo punya segini, lo tambahin segini, berarti ya menghasilkan angka baru yang sebanyak ini. Set, pakai warna yang beda deh. Gue pengen bilang 2 tambah 3, tapi lagi-lagi ini kita coba setting otak kita ke mode primitif. Ini ditambah ini, oke. Nggak gitu beda ya. Warna apa ya? Ini aja. Nah, adalah itu sama aja kayak lo punya ini 2, kesebut 2 ya. Lo punya segini, terus lo tambahin lagi, lo set set set. Nah, warnanya beda, set set set, sehingga hasil akhirnya adalah sebuah angka baru gitu, yaitu nah ini. Jadi basically pertambahan itu adalah lo punya initial number, angka awal sebanyak ini, terus ya udah lo tambahin aja sini. Jadi kalau angka ini tambah ini, dijatuhnya di mana? Hasilnya adalah di sini gitu kan. Gitu. Jadi pertambahan basically adalah apa namanya? Ya menambahkan aja. Ini gue berikan visualisasi geometrisnya. Nah, yang menarik kemudian adalah dari konsep ini, oke, ini make sense loh, oke, jelas gitu. Yang menarik adalah lo kemudian bisa dari intuisi visual ini lo bisa kemudian menderive prinsip dua prinsip pertambahan. Yang pertama adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi lo punya angka A, lo tambahin dengan B, sama aja kayak B ditambahin A, dan A tambah B. Lo kerjain duluan, lo tambahin C sama dengan A tambah B tambah C. Kalau lo cuman pemahaman tambahannya cuman 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, ini gak se-obvious itu sebetulnya. Gak se-obvious itu prinsip komputatif ini. Tapi kalau lo memulai pemahaman lo dari dari konsep yang lebih primitif ini, gue rasa lebih mudah untuk memahami prinsip pertambahan ini. Jadi kenapa A tambah B sama dengan B tambah A? Kita lihat aja tadi, ini tambah ini sama dengan ini tambah ini kan. Kenapa sama? Karena lo bisa melihatnya sebagai cara untuk menguji kesamaannya. Sebenarnya lo bisa ngelihatnya kayak ini tambah ini itu sama aja kayak seret lo namain garis aja kan. Sementara yang di kiri itu sama aja kayak lo nambahin garis tapi mulai dari yang kiri duluan gitu. Ini baru yang kanan di sini. Warnanya dibedain aja lah. Bentar. Ini tambah. Ternyata menjelaskannya tidak semudah itu ya. Sama dengan ini ditambah ini. Nah, dengan ini kita akan bisa dapat apa namanya,
konsepsi yang lebih jelas gitu, intuisi yang lebih jelas. Ini tambah ini sama aja kayak set, lo tambahin ini terus lanjutin dengan ini. Nah, sama dengan yang di kiri, ini dulu baru ini. Kenapa sama? Karena lo bisa lihat ini berkorespondensi dengan ini, tek, habis. Ini berkorespondensi dengan ini, tek, habis juga gitu kan. Jadi lo, kita bisa simpulkan secara visual, oh sama. Atau cara lain untuk memikirkan ini adalah lo bisa balik aja. Ini lo balik, bisa balik nggak ya? Set. Nah, kita balik 180 derajat. Nah, kalau balik lo bisa lihat, nah sama kan. Jadi sebenarnya sama-sama aja jumlahnya gitu, berkorespondensi kalau kita balik. Jadi lo bayangin aja punya ini terus lo balik seret, toh akhirnya sama-sama aja jumlahnya gitu. Jadi inilah intuisi visual intuition. Kenapa A tambah B sama dengan B tambah A gitu. Kemudian kenapa yang kedua adalah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dalam kurung ini maksudnya dikerjakan duluan ya. Sama aja kayak tadi, lo bisa bayangin ini katakanlah segini seret, terus B ini segini, terus C ini segini gitu, dan kita ngerjain ini duluan. Ini sama aja kayak ini tambah ini tambah ini. Nah, deh. Kenapa sama? Lagi-lagi lo pasti udah bisa ngeliat polanya kan. Tambah-tambahan tuh basically lo bayangin aja tambah-tambahannya hilang, set, udah terus lo gabungin kan semuanya. Udah, itulah tambah-tambahan. Jadi lo bisa bayangin ini tambah ini sama aja kayak set, lo bikin ini terus lo tambahin lagi dengan jumlah yang sama ini, hasilnya lo tambahin set. Secara visual lo bisa lihat, oh ini sama ini. Yang kedua gimana? Yang kedua ini tambahin sama ini. Gue kasih warna yang beda supaya kita bisa nge-trace lagi. Nah, tambahinnya hasilnya adalah ini dengan ini dan ini. Set, ini hasil pertambahannya. Tambahan yang kedua adalah ini dah sama aja intinya. Lo bisa lihat secara visual, oh ujung-ujungnya sama-sama aja ternyata. Ini terkorespondensi dengan ini terkorespondensi dengan ini terkorespondensi dengan ini. Jadi ini tambah ini sama aja dengan ini tambah ini. Jadi secara visual lo bisa punya intuisi bahwa oh kenapa A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Jadi dalam pertambahan, gue harap lo jadi bisa punya intuisi kalau dalam pertambahan urutan tuh gak penting. Lo bisa mulai dari mana aja, sama-sama aja hitungannya. Karena ya itu, lo bayangin kalau ini tambah ini tuh sama aja kayak udah lo masukinnya semua ini, masukin sini, ini masukin sini, ini masukin sini, udah. Dan ini gak masalah urutan, intinya lo kayak punya, lo bayangin punya bola gitu, lo mau masukin, ini ada bola di satu keranjang, ada bola lain di keranjang yang lain, ada bola lain di keranjang yang lain, lo masukin ke satu keranjang.
Lo mau masukin bola yang A duluan kek, atau bola yang B duluan kek, atau bola yang C duluan kek, atau lo masukin sekaligus, nggak akan ada nggak akan nggak akan ada bedanya gitu jumlah akhirnya gitu. Itulah pertambahan. Dan lagi-lagi ini terasa apa ya obvious gitu, cuman ini lebih ke gue sendiri sih. Ketika gue ngomong ini dan ngejelasin ini, ternyata nggak se obvious itu gitu. Ternyata nggak se obvious, tapi nggak se ada basicnya gitu. Ada basicnya hukum ini, lo mesti mikirin dulu gitu. Lo mesti mikirin. Ternyata ya. Kadang-kadang kalau kita udah terlalu sering melakukan pertambahan, jadi lupa soal hal yang basic ini. Ternyata bisa dipikirin secara visual gitu, ada intuisi di baliknya. Dan gue nggak pengen ngelupain itu sih gitu. Itu soal tambah-tambahan. Terakhir gue mau ngomong soal pengurangan. Aduh, capek cuy kalau mau berkali-kalian lagi. Ini udah 30 menit. Pengurangan apa? Prinsip pengurangan basically apa ya, kebalikannya gitu. Katakanlah lo punya segini, lo mau kurangin dengan segini. Basically lo ngambil sejumlah ini dari ini. Lo ngambil sejumlah angka yang di kanan dari angka yang di kiri gitu. Berarti gimana? Set, nih lo punya ini, berarti lo akan menghapus ini. Set, lo punya ini, lo akan menghapus yang ini, sehingga jadinya adalah segini gitu. Jadi basically lo bisa melihat pengurangan sebagai pengambilan gitu. Dari exercise ini gue bisa sadar bahwa pertambahan dan pengurangan itu sesuatu yang sangat intuisi, yang sangat apa ya, yang representasi fisiknya tuh sangat kelihatan di dunia nyata gitu. Kayak gue tadi pakai kata ngambil atau kata ngambil, atau kalau kata untuk pertambahan gue pakai kata campur gitu. Ini kan suatu representasi yang sangat fisik gitu. Jadi apa ya, matematika tuh entah invented atau entah emang sudah ada di alam raya, tapi yang jelas praktiknya matematika tuh sangat butuh representasi visual dan representasi fisik, bahkan dalam penjelasannya gitu. Salah satunya dengan pakai kosakata semacam ini. Oke, balik lagi. Jadi pengurangan itu adalah intinya ngambil. Lo punya segini, lo kurangin sama segini, berarti lo ngambil segini dari dalam ini. Dengan kata lain, hasilnya adalah angka awal, tapi lo hapus satu, hapus sejumlah ini. Gimana kalau kuranginnya segini? Ya lo ambil segini sebanyak ini, berarti segini, seret, lo ambil seret, jawabannya adalah sisanya segini. Gitu-gitu ya sebenarnya pengurangan. Oke, itu pertambahan dan pengurangan. Gue harap ini kayaknya tidak akan memberikan pemahaman apa-apa atau kontribusi apa-apa terhadap skill aritmatika lo, tapi gue harap kalau ada yang nonton ini bisa nge-refresh lagi tentang apa sih itu pertambahan dan apa itu pengurangan, dan bisa mengapresiasi lagi betapa beruntungnya kita punya konsep angka. Karena dengan adanya konsep angka kita bisa melakukan penyembelahan yang lo bayangin betapa ribetnya dengan konsep angka yang berubah semacam ini untuk melakukan pengurangan sederhana ini aja. Lo bayangin pakai konsep angka yang begini, konsep angka yang cuma satu, segini ini. Lo bayangin pakai konsep ini untuk melakukan penjumlahan seperti 3807 kurangin 51. Lo bayangin gitu gimana caranya. Jadi gue harap dari betapa ribetnya ngurangin itu, lo bisa punya apa ya, apresiasi juga terhadap sistem angka kita gitu. Dan gue pengen sih ngejelasin lagi, tapi mungkin di future episode ya, soal gimana kita bisa ngelompat dari sistem angka yang kayak gini ke sistem angka yang gini gitu.
gimana. Jadi gue pengen bahas itu juga sih, kayak kita udah tahu nih secara primitif tambah kurang tuh apa, dan selanjutnya kayak seru untuk bahas. Oke, ini nggak efektif, yang sistem ini nggak efektif, tapi terus gimana sih cara kita mengabstraksi ulang konsep angka yang sungguh ngeribetin ini ke konsep angka yang lebih gampang seperti ini? Gimana sih prosesnya, proses otak, proses mentalnya gimana, kayak membedah konsepsi angka 1, 2, 3, 4, 5 ini dalam kerangka konsep angka yang lebih primitif. Itu kayaknya selanjutnya bisa sih dibahas. Tapi untuk saat ini itu aja sih. Gue harap bisa ada insights lebih tentang apa sih tambah dan kurang dalam matematik tuh secara visual, secara intuitif tuh apa sih. Gue harap sedikit exercise ini bisa ngebantu lo untuk mikir-mikir ulang lagi soal matematik. Oke, gitu aja sih. Dadah. Oke, setelah gue pikir gue lanjutin aja lah. Untuk perkalian nanggung soalnya. Konsep perkalian ya. Apa itu perkalian? Lagi-lagi dengan basic angka yang primitif ini. Perkalian itu apa sih? Perkalian itu pada dasarnya adalah kita lo mengalihkan ini dikalikan dengan ini. Apa artinya? Artinya adalah pertambahan berulang. Artinya lo menambahkan ini dengan dirinya sendiri sebanyak segini. Caranya apa? Kita bikin visualisasi aja. Ini sama aja kayak ini dikalikan sebanyak set, ya kan? Ini kita ubah bentuknya jadi, kalau ini memanjang, sekarang ini meninggi gitu, jadi kayak gini. Sama aja. Berarti sama aja kayak ini tambah ini, hasilnya ini set, hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ini, ditambahin jadi set abs, set abs gitu. Itulah perkalian. Apakah gue menjelaskan dengan cukup baik? Misalkan ulang lagi deh contoh lain. Ini dikalikan ini set. Nah, maka gue baru kepikiran tadi pengurangan sebenarnya bisa dites lagi ya, sifat komutatif di pengurangan. Anjir ya, tapi perkalian dulu deh. Ini dikali ini sama dengan ini ditambahin dengan dirinya sendiri sebanyak segini gitu. Set. Gue harap secara visual lo bisa lihat. Ini sekali. Nah, jadinya berapa? Set. Jadinya segini. Berapa ini kalau dalam bentuk desimal yang 8 gitu. Perkalian adalah pertambahan lo ulang terus banyak yang di kanan gitu. Itu perkalian. Pertambahan berulang. Clean, simple. Terus yang mau gue bahas juga adalah tadi soal kalau tambah-tambahan 2 tambah ini tambah ini sama dengan ini tambah ini, terserah lo, nggak peduli mana urutannya kan. Tapi kalau pengurangan gimana? Nah, ini menarik nih, kita explore. Apakah ini dikurangin ini sama dengan ini dikurangin ini? Ternyata enggak. Lo bayangin, ini segini dikurangin ini berarti lo ngambil segini kan, set, hasilnya adalah nih sisa segini. Kalau yang kedua, yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Lo mau ngambil ini lo harus ngambil sebanyak segini, tapi lo cuma punya segini. Akhirnya ini adalah nggak bisa. Kalau orang lagi kalau konsepsi modern sekarang ya negatif numbers nih, hasilnya adalah angka negatif kan. Tapi kalau lo bayangin orang purba gitu, lo punya
dia punya dua pisang gitu, dia mau kurangin pakai tiga pisang ya, bingung dia, nggak tahu. Jadi prinsip pengurangan paling penting yang harus ditahu juga adalah bahwa yang sebelah kiri, misalkan A kurang B, itu ada syaratnya bahwa A harus lebih besar daripada B. Kalau A lebih kecil daripada B, nggak bisa dilakukan pengurangan gitu. Karena tadi lo mau ngambil ini dari sini, nggak bisa, nggak cukup gitu, nggak cukup. Tentu nanti kita akan mengenal angka negatif, tapi sebelum itu bayangin ini orang purba primitif ya, nggak ada tuh angka negatif gitu. Itu soal pengurangan. Perkalian udah. Nah, prinsip perkalian yang penting juga adalah, lagi-lagi gue pengen ngetes komutatif buat perkalian nih, bisa nggak? Kalau pertama kan bisa nih, ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Secara visual kita udah buktikan tadi kan, kayak udah nih ibaratnya lo punya 2 bola, 3 bola, lo campur sama aja, terserah mau mana urutannya sama aja. Tapi gimana kalau ini dikalikan ini? Apakah sama juga kayak ini dikalikan ini? Balik ke basic. Ini dikali ini artinya adalah ini ditambahin sebanyak yang di kanan. Ini udah pas. Ini sama aja kayak yang kiri ditambahin sebanyak yang di kanan gitu. Ini tambah ini. Nah, kita tambahin set sama gitu kan. Sama, terbukti sama aja. Tapi apa pembuktian lain yang lebih baik secara visual? Gimana ya? Karena kalau pembuktiannya gini berarti lo harus nguji semua angka yang possible, dan gue pengen cari pembuktian yang lebih intuitif dan lebih general. Apa ya? Bentar gue mikir dulu. Pembuktian sifat komutatif nggak se-obvious itu ternyata, nggak sesimpel itu ternyata. Bentar, gue nemu representasi visual yang menarik. Ini dikali ini bisa kan, pertambahan bisa horizontal, kita bikin jadi vertikal, berarti ini tambah ini bisa ngeliat nggak? Ini tuh sama aja kan, kayak ini tambahin ini, ngerti nggak? Susah ya kalau nggak ada bahasa yang bisa mengconvey itu. Nah ini Oke, kita ingin membuktikan kalau ini ditambahin ini sama aja kayak ini tambahin ini. Artinya ini kan kiri sama kanan, sekarang kanan sama kiri. Oke, berdasarkan prinsip perkalian, ini artinya ini tambah ini tambah ini. Terus ini tambah ini. Nah, ini tambah ini, itu bisa kita bikin sebagai ini kan horizontal, kita bikin vertikal aja, ini tambah ini. Gitu kan? Atau dari awal langsung vertikal aja. Ini tambah ini kan. Lo bisa lihat nggak? Secara horizontal ini tuh kayak ini tambah ini kan, sesuai sama ini. Tapi representasi lain adalah kita bisa lihat ini secara vertikal. Set, gue pakai kata lain. Set. Tunggu usah tanda tambah lah, tambah kan sama aja sebenarnya. Ini secara vertikal lo bisa lihat ini tuh sama aja kayak set ini 2 kali, ya nggak sih? Lo bisa lihat, lo paham kan? Lo bisa lihat representasi visualnya gitu.
Contoh lain misalkan ini kali ini sama dengan ini kali ini gitu. Berarti ini tambah ini sebanyak segini kan, 1 2 nah. Lo bisa lihat ini sama aja kayak di sini tuh, sebanyak segini kan, ini lagi sih. Jadi kalau lo berubah dikit bentuknya, lo bisa lebih punya intuisi visual kalau perkalian tuh sebenarnya nggak peduli urutan gitu. Karena tadi lo bisa bayangin letak horizontal yang kayak gini, set sama set, nah gitu. Anjir, gue jadi ngebayangin, ya bayangin orang purba. Mungkin konsep angka tuh lahir dulu daripada konsep bahasa sih. Gue bayangin orang purba kayaknya bisa sih ngejelasin angka tanpa perlu bahasa, jadi kayak tapi representasi visualnya anjir. Ini exercise yang menarik buat gue sih anjing. Iya, jangan gitu dulu orang-orang purba tuh. Jadi kayak cuma tulis di kapur gitu dan menarik. Tapi gitu, gue harap lo bisa punya representasi visualnya ya. Kenapa A kali B sama dengan B kali A gitu. Contoh lain, gue seru sih, ternyata gue baru nyadar juga nih, menarik. Ini kali ini gitu. Itu kita bisa interpretasikan sebagai segini. Ini berapa kali nih? Ini udah terus ini udah, ini sama ini dah segini. Ini sama aja kayak set, ini berapa? Ada segini kan. Ini sama aja kayak, ini hapus dulu semua. Sama aja kayak ini. Yang mana ini sama aja kayak ini. Kalikan sebanyak 1 sebanyak segini. Nah, berarti terbukti secara visual bahwa A kali B sama dengan B kali A gitu. Jadi gitu visualisasinya. Anjir, aneh yang ngejelasin tanpa angka ternyata aneh banget, tanpa 1 2 3 4 5 anjir. Aneh men. Tapi menarik. Jadi gitu. Tambahan. Anjir, aneh. Terus kita bisa eksperimen lagi sebenarnya. Ini kali ini kayak pertambahan. Apakah sama dengan, intinya pengen membuktikan kalau perkalian tuh sama gak sih kayak pertambahan, artinya gak peduli urutan. Tapi ini coba deh lo buktiin sendiri gitu. Sama mungkin exercise terakhir yang seru adalah gue pengen coba cari intuisi visualnya dari hukum ini. Kalau ini A kali B tambah C sama dengan perkalian pelangi nih dulu. Kalau di kok bisa gitu? Gue pengen intuisi visualnya gimana gitu. Oke, gue pengen coba deh ini. Ini di Bilderberger ada nih, dan dia menjelaskan tentu saja jauh lebih baik daripada gue. Cuman ya begitulah, ini gue pengen ini lagi, menjelaskan ulang kepada diri gue sendiri. Dan gue jadi mengapresiasi guru-guru ya. Susah men ngejelasin itu. Oke. Gue bayangin ini gue punya representasi angka ini dikalikan ini sama ini deh. Oke, berarti sama dengan kita bisa lihat dia sebagai ini, kita kalikan ini sama ini gitu. Atau kalau langsung horizontal enggak, ini dikalikan sama ini sama ini, nanti gue tambahin di akhir. Terus jadinya ini
sebanyak segini tambahin ini sama dengan ini tinggal ditambahin semua di akhir kan. Pakai angka sama dengan aja, sama dengan ini udah kelar, set kelar. Oke, berarti ini hasil akhirnya gitu. Dan ini bisa diinterpretasikan sebagai apa? Sebagai ini kali ini kali ini tambahin set, hasilnya ini. Berarti bisa disimpulkan kalau set ini interpretasi lainnya adalah ini kali ini dikerjain duluan, tambahin ini kali ini. Anjing susah men jelasin dengan kata-kata, tapi gue harap representasi visual gue bisa ini dulu ya. Contoh lagi deh, ini kali ini tambah ini, sama aja kayak ini dikalikan ini sama ini, sama aja kayak ini berapa, ini sama aja kayak ini kali ini, sama aja kayak ini kali ini. Set, jadi bisa disimpulkan kalau ini kali ini adalah gitu. Gue harap representasi visual gue bisa dimengerti ya, cuman ya gitulah gitu men, susah banget jelasinnya. Oke gitu aja, dadah.